Kamu juga bisa membagi dana investasimu ke beberapa produk investasi untuk menghindari risiko yang besar. Don't put all your eggs in one basket. Halo semua, namaku Felix Chandra. Aku adalah seorang market strategist dan investment advisory di Bank Danamon. Hari ini, aku bakal jawab pertanyaan seputar keuangan dari kalian semua, khususnya untuk kamu para millennials. Langsung saja aku jawab pertanyaan dari @putri.saras. Halo Danamon, aku pengen banget punya savings di masa tua nanti. Tapi apakah cukup dengan hanya menabung saja? Nabung dan investasi itu sama atau beda sih sebenarnya? Mohon pencerahannya ya. Hai Putri, untuk persiapan jangka panjang seperti masa tua, lebih baik memang kalau kita juga berinvestasi. Investasi dan menabung mungkin sekilas terdengar mirip, tapi sebenarnya beda loh. Menabung adalah kegiatan menyimpan uang yang tujuannya digunakan untuk keperluan jangka pendek atau darurat, sehingga harus liquid atau mudah dicairkan. Sementara untuk investasi, kamu tetap menyimpan uang, tapi digunakan untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang dan biasanya berorientasi untuk mengembangkan nilai uang kamu atau mendapatkan keuntungan. Lanjut, pertanyaan dari @ansnabil. Halo Danamon, aku pengen banget deh memulai untuk berinvestasi. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk aku mulai berinvestasi? Halo Nabil, menarik sekali ya. Jawaban paling tepat untuk kapan kita harus memulai investasi tentunya adalah sekarang. Karena semakin cepat kita memulai berinvestasi, tentu akan semakin besar potensi imbal hasil yang akan kita dapatkan. Sebaliknya, kalau kamu terus menunda investasi, maka kamu harus menyisihkan uang yang lebih banyak untuk mencapai tujuan kamu. Contoh, untuk memiliki dana 1 miliar dengan imbal hasil sama-sama 6% per tahun, untuk 10 tahun ke depan, kamu membutuhkan investasi sebesar 6,1 juta per bulan. Namun, untuk memiliki dana 1 miliar di 20 tahun ke depan, kamu hanya membutuhkan investasi sebesar 2,53 juta per bulan. Lebih terjangkau kan? Selanjutnya aku mau jawab pertanyaan lagi dari @nabila_utmi_. Halo Danamon, aku baru kepikiran buat berinvestasi nih. Boleh kasih saran kira-kira berapa persen dari gajiku yang aman aku pakai untuk investasi? Hai Nabila, bagus banget sih kalau kamu sudah mulai berpikir untuk berinvestasi. Untuk mengetahui berapa persen dana investasi dari gajimu tentunya bisa berbeda-beda dan semakin besar akan semakin baik untuk setiap orang ya. Tapi umumnya kamu bisa sisihkan dulu 20% untuk berinvestasi, lalu 50% untuk biaya hidup utama kamu, dan sisanya 30% itu bisa untuk gaya hidup atau lifestyle. Dengan begini, kamu bisa berinvestasi tanpa mengganggu kebutuhanmu yang lain. Kalau kamu belum bisa menyisihkan 20%, kamu juga bisa mulai dengan nominal yang lebih rendah kok. Asal tetap ada dana yang disisihkan untuk berinvestasi sebelum kamu mulai membelanjakannya. Oke, aku mau lanjut jawab pertanyaan dari @restifauzi1. Halo Danamon, kira-kira investasi apa ya yang cocok untuk newbie? Aku baru banget nih di dunia investasi. Pengen coba investasi yang tingkat risikonya rendah dan mudah. Halo Resti, sebagai pemula dalam investasi, kamu bisa pertimbangkan untuk berinvestasi di surat berharga negara karena memiliki beberapa kelebihan antara lain. Pembayaran kupon dan pokok dijamin oleh negara Republik Indonesia melalui undang-undang, jadi relatif aman. Lalu, kupon atau hasil investasi itu dibayarkan secara rutin dan umumnya lebih tinggi daripada rata-rata suku bunga deposito. Lalu juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi, kalau pas kamu ada kebutuhan, itu kamu bisa cairkan dan bahkan berpotensi mendapatkan keuntungan atau capital gain. Lalu cara belinya juga mudah, karena khusus SBN retail di pasar perdana atau IPO, itu bisa kamu beli di aplikasi di Bank Pro atau Danamon Online Banking. Jadi, kamu bisa langsung coba investasi di surat berharga negara melalui aplikasi di Bank Pro kamu ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari @nadiakz29_. Halo Danamon, aku sering banget deh dengar orang ngomong high risk sama dengan high return. Itu maksudnya gimana ya? Boleh tolong jelasin nggak? Halo Nadia, high risk high return memang merupakan prinsip dasar dalam berinvestasi. Artinya, kalau kamu memilih instrumen investasi tertentu dengan potensi keuntungan yang besar, pasti akan disertai juga dengan potensi resiko yang besar juga. Tapi, jangan sampai hal ini membuat kamu takut untuk berinvestasi ya. Karena ada banyak pilihan produk investasi yang bisa disesuaikan dengan profil resiko kamu.
Kamu juga bisa mengkombinasikan berbagai instrumen investasi dengan tingkat resiko yang berbeda-beda untuk mengoptimalkan portfoliomu. Nextnya ada pertanyaan dari @helmalia_. Halo Danamon, aku tertarik untuk investasi, tapi aku ingin yang investasinya fleksibel dan tidak terikat waktu. Kira-kira apa ya yang cocok untuk aku? Halo Helma, kamu bisa pilih investasi reksadana jika ingin investasi dengan jangka waktu fleksibel dan tidak terikat waktu. Investasi reksadana juga memiliki kelebihan likuiditas yang tinggi. Artinya kamu bisa cairkan kapan saja. Atau, kalau kamu punya kenaikan penghasilan, kamu juga bisa tambah nominal investasi kamu di reksadana kapan saja. Karena nominal minimum investasinya sangat terjangkau. Menarik kan? Ada pertanyaan lagi nih dari @putriintan.h. Halo Danamon, kalau aku berinvestasi di reksadana, kira-kira apa saja sih keuntungan dan risiko yang ada nantinya? Ya, halo Putri. Untuk investasi reksadana, ada beberapa keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Di antaranya, likuiditasnya tinggi, sehingga cocok untuk pilihan investasi yang fleksibel, karena dapat dicairkan kapan saja. Lalu imbal hasilnya maksimal, karena keuntungan dari reksadana bukan termasuk objek pajak. Dikelola oleh manajer investasi yang independen dan profesional. Lalu diversifikasi risiko, karena reksadana dapat berinvestasi pada berbagai jenis instrumen investasi. Lalu juga terjangkau. Kamu dapat berinvestasi dengan nominal mulai dari Rp1.000.000 saja, dan pilihan investasi yang beragam, karena di Danamon terdapat 61 produk reksadana dari 8 manajer investasi dalam mata uang rupiah maupun US dollar, yang dapat disesuaikan dengan berbagai profil risiko dan tujuan investasi kamu. Bank Danamon juga memiliki investment spesialis yang dapat memberikan layanan advisory untuk pengembangan aset kamu. Sedangkan resikonya adalah penurunan nilai investasi. Hal ini dapat dikarenakan adanya penurunan harga aset akibat perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Sehingga nilai reksadana cenderung fluktuatif dalam jangka pendek. Jadi kurang lebih seperti itu ya Putri, keuntungan dan juga resiko berinvestasi di reksadana. Semoga ini bisa membantu kamu dalam memahami jenis-jenis investasi termasuk reksadana. Lanjut, aku jawab pertanyaan dari @nabilahaper_. Halo Danamon, bagaimana caranya supaya investasi yang sedang kita jalankan mendapatkan keuntungan yang optimal? Hai Nabila, menarik banget ya. Salah satu cara agar bisa mendapatkan keuntungan investasi yang optimal adalah dengan berinvestasi secara rutin dan konsisten. Karena dengan pembelian secara berkala, kamu akan mendapatkan harga perolehan secara rata-rata, sehingga potensi risikonya jadi lebih terbatas. Selain itu, kamu juga bisa membagi dana investasimu ke beberapa produk investasi untuk menghindari risiko yang besar ketika kamu berinvestasi di satu produk investasi saja. Ingat ya, don't put all your eggs in one basket. Aku lanjut lagi ya, jawab pertanyaan dari @etna_. Halo Danamon, aku sudah 6 bulan ini melakukan investasi. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk aku merambah ke tingkat investasi yang lebih tinggi lagi supaya aku bisa lebih untung? Pertanyaan yang menarik, Etna. Terkait itu, kamu harus melakukan penilaian kembali terhadap profil risiko kamu. Apabila ada peningkatan profil risiko, maka kamu sudah siap untuk berinvestasi ke aset yang lebih berisiko. Untuk itu, kamu juga bisa berdiskusi lebih lanjut dengan investment spesialis di Bank Danamon yang dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan aset melalui portfolio allocation. Setelah itu, kamu bisa memutuskan deh kapan bisa beralih ke investasi yang keuntungan lebih tinggi, seperti FX ataupun structured products. Next, ada pertanyaan lagi nih dari @diprastika9. Halo Danamon, teman-teman sekitarku nyaranin aku untuk ambil investasi mata uang asing. Boleh disebutkan apa saja keuntungan dan resiko yang didapatkan dengan jenis investasi tersebut? Sebenarnya keuntungan dan kerugian dari investasi pada mata uang asing adalah pergerakan naik atau turunnya nilai mata uang negara tersebut dibandingkan pada saat pertama kamu melakukan pembelian. Karena fluktuasi dari nilai mata uang asing ini cukup tinggi, pastikan kamu sudah mempelajari dan juga memahami keuntungan dan juga resikonya ya. Oke guys, semua pertanyaan udah terjawab. Semoga jawabannya dapat membantu kalian untuk tetap pegang kendali keuangan. Sampai ketemu di episode selanjutnya.